Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Saya Maria Persinyasi Vika Putri Wahyu dari 12 Farmasi. Di sini saya akan memberikan edukasi sederhana tentang vaksinasi COVID-19. Gambaran umum, vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk mempercepat penanggulangan COVID-19 di Indonesia bersama dengan penerapan protokol kesehatan. Selain itu, vaksinasi ini diharapkan dapat memutus rantaian penularan secara menyeluruh dengan mentargetkan sekitar 70% kelompok sasaran untuk mencapai herd immunity. Pemerintah menetapkan 6 jenis vaksin di Indonesia. Yang pertama, Sinovac Biotech Ltd. Yang kedua, Pfizer Inc. and BioNTech. Yang ketiga, PT Bio Farma. Yang keempat, AstraZeneca. Yang kelima, Sinopharm. Dan yang keenam, Moderna. Apa yang perlu diketahui mengenai vaksin COVID-19? Tim gabungan WHO, Kemenkes, dan UNICEF melakukan survei persepsi masyarakat untuk vaksin COVID-19 secara daring pada bulan September 2020. Hasil survei tersebut menunjukkan bahwa 7,6% masyarakat di Indonesia tidak mau divaksinasi karena berbagai alasan. Oleh karena itu, diperlukan edukasi dan sosialisasi yang masif dan tepat kepada masyarakat. Beberapa poin edukasi terkait vaksin COVID-19 kepada masyarakat sebagai berikut. Apa itu vaksin? Nah, vaksin itu adalah suatu zat yang bila diberikan kepada tubuh kita akan merangsang timbulnya kekebalan terhadap suatu penyakit yang sifatnya spesifik. Apa bukti bahwa vaksin betul melindungi kita? Salah satu keberhasilan vaksinasi yang paling fenomenal adalah musnahnya penyakit variola pada tahun 1979. Berkat imunisasi massal, Indonesia juga sudah dinyatakan bebas polio. Bagaimana vaksin bisa menimbulkan kekebalan bagi kita? Dalam keadaan normal, orang akan kebal terhadap suatu penyakit setelah mengalami sakit terlebih dahulu. Tentu ini berbahaya. Bagaimana kalau sakitnya ternyata berat? Dengan vaksinasi, orang dapat kebal tanpa harus sakit dahulu. Nah, vaksin juga mempunyai keistimewaan dibanding dengan metode pencegahan lainnya. Karena vaksin bersifat spesifik, contohnya, vaksin campak hanya melindungi kita dari campak. Hal ini karena vaksin akan merangsang antibodi pada tubuh kita yang memiliki kemampuan untuk mengingat sehingga pada paparan berikutnya kita tidak terjangkit penyakit tersebut. Sedangkan metode-metode pencegahan lain umumnya bersifat umum, misalnya perbaikan sanitasi atau perbaikan gizi. Nah, itu keistimewaan dari vaksin. Dan ada juga cara kerja vaksin. Ada 3 metode. Yang pertama, vaksin adalah produk biologis yang diberikan kepada seseorang untuk melindunginya dari penyakit yang melemahkan bahkan mengancam jiwa. Yang kedua, vaksin membantu sistem kekebalan tubuh melawan infeksi secara efisien dengan mengaktifkan respon tubuh terhadap penyakit tertentu. Dan yang ketiga, tubuh akan mengingat virus atau bakteri pembawa penyakit, mengenali dan tahu cara melawannya. Nah, itu cara kerja vaksin. Apakah benar di dalam vaksin ada kandungan zat berbahaya? Tidak benar. Vaksin yang sudah diproduksi massal harus memenuhi syarat utama yaitu aman, efektif, stabil, dan efisien dari segi biaya. Setelah dinyatakan aman, vaksin baru bisa dipakai oleh masyarakat luas di bawah monitoring BPOM. Apakah benar vaksin dapat menyebabkan autisme? Tidak benar ya, tidak ada kaitannya antara kandungan vaksin terhadap autisme pada anak. Hal ini sudah terbukti pada penelitian mendalam dan panjang, bahkan hingga lebih dari 10 tahun. Thimerosal merupakan salah satu kandungan vaksin yang sempat dituduh memicu autisme pada anak, karena thimerosal ini berfungsi sebagai pengawet vaksin. Amerika Serikat pernah menghapuskan kandungan thimerosal pada tahun 1999 karena takut bahwa kandungannya bisa memicu autisme. Tapi faktanya, setelah thimerosal dihapuskan, angka autisme di Amerika Serikat tidak turun. Peneliti juga melihat kadar thimerosal pada tubuh anak autis dan anak non-autis. Hasilnya tidak ada perbedaan di antara keduanya. Hal ini semakin menguatkan bahwa thimerosal tidak menyebabkan autisme, melainkan genetika. Perlukah kita divaksinasi COVID-19? Untuk mengendalikan pandemi, kita harus memutuskan rantaian penularan.
Dengan memiliki kekebalan yang didapatkan dari vaksinasi, kita akan terlindungi dari penyakit dan tidak akan menularkan penyakit kepada orang lain. Berapa dosis vaksin COVID-19 yang dibutuhkan dan mengapa vaksin perlu diulang? Hampir semua jenis vaksin yang diteliti membutuhkan setidaknya 2 dosis. Dosis yang pertama akan memulai membuat perlindungan, sedangkan dosis kedua untuk semakin memperkuat perlindungan. Apakah mendapatkan kekebalan dari vaksinasi lebih baik dibandingkan kekebalan alamiah dari infeksi? Penyakit dan vaksin COVID-19 adalah hal baru yang masih terus dipelajari. Kita belum mengetahui beberapa lama perlindungan bertahan dari infeksi maupun dari vaksinasi. Sedangkan kita mengetahui bahwa COVID-19 menyebabkan penyakit yang serius, bahkan kematian kepada banyak orang, sehingga vaksinasi COVID-19 adalah pilihan yang lebih aman. Apakah vaksin memiliki efek samping? Ya, vaksin memiliki efek samping. Bahkan, produk yang kita temui sehari-hari juga memiliki efek samping. Berdasarkan penelitian, 95% efek samping dari vaksin bersifat ringan, seperti nyeri pada bekas suntikan ataupun demam yang biasanya berlangsung paling lama 48 jam setelah divaksin. Demam sebagai efek samping sendiri adalah tanda vaksin berhasil memicu sistem kekebalan tubuh. Jika setelah vaksin, kita tetap harus melakukan protokol kesehatan dengan memakai masker, 6 langkah mencuci tangan, jaga jarak, hindari kerumunan, kurangi mobilitas, dan makanan-makanan bergizi serta olahraga yang cukup. Sekian dan terima kasih edukasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.